Ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, khususnya rombongan suling subuh keliling dari Majelis Ulama Indonesia cabang Pancoran Mas dan juga dari Kecamatan Pancoran Mas beserta rombongan atas nama DKM Masjid As-Sofa Puri Anggrek Mas, kami mengucapkan selamat datang di dalam kawasan kami ini. Mudah-mudahan acara sulit kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini susunan acaranya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama ini adalah pembukaan, kemudian saya perlu perkenalkan dari DKM pada hari ini hadir, alhamdulillah, Bapak Brigjen Marinir Sandi M. Latif. Pada beliau alhamdulillah sudah 2 kali periode menjadi ketua DKM di As-Sofa. Ada RW kami Bapak Agung, ada Pak Agung. Oke. Terima kasih. Itu dari tim DKM dan juga jamaah yang lain. Kemudian setelah pembukaan akan ada sambutan dari Ketua DKM yang alhamdulillah telah hadir, ya, Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sambutan Camat Pancoran Mas. Alhamdulillah juga telah hadir Bapak Saiful Hidayat SMPD MSI. Kemudian diisi dengan kultum dari Ustadz Teguh Hartadi SPD. Lalu kita ucapkan doa penutup nanti. Kami satu. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia cabang Pancoran Mas, Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, beserta para guru, para sesepuh dari ulama. Terima kasih Bapak, selamat datang di Masjid As-Sofa Puri Anggrek Mas, Komplek Puri Anggrek Mas, RW 11, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Kemudian yang terhormat pula Bapak Camat Pancoran Mas, Bapak Saiful Hidayat SPD MSI bersama rombongan dan perangkat atau pejabat dari jajaran Kecamatan Pancoran Mas. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih. Para pengurus DKM As-Sofa yang juga telah bersama-sama hadir bersama-sama kita di sini. Mohon maaf, sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih Bapak RW bersama perangkat RW 11 Komplek Puri Anggrek Mas juga bersama-sama hadir di sini. Terima kasih Bapak Pak Agung. Alhamdulillah mampu menampung masyarakat dan jamaah di sekitar kawasan kami. Ada kegiatan ibadah sholat yang diselenggarakan selama 5 kali waktunya sholat. Ada di sini, ada Pak Marbotnya, Pak Husin Baikakti. Kemudian juga kegiatan di sini setiap hari Sabtu dan Minggu pagi biasanya ada kegiatan kajian Riyadhus Shalihin dan juga para jamaah belajar menjadi kultumers Bapak. Jadi belajar melaksanakan kultum selama 7 menit gitu, kadang-kadang 10 menit gitu, tapi kita berikan kesempatan para jamaah untuk sharing dan berbagi ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Di masjid ini juga Bapak secara struktur selain tadi ada sekretaris bendahara, kemudian juga ada bidang-bidang yang kami emban di sini. Yang paling terdepan kami simpan di dakwah dan ibadah Bapak. Dakwah dan ibadah ini dijabat oleh Pak Jebri. Pak Jebri apa? Beserta rombongan ibu-ibunya juga ada Bapak. Kalau bapak-bapak ini angot-angotan Bapak, jadi kadang full, kadang-kadang juga karena kesibukan pekerjaan Bapak.
rata-rata jamaah masih bekerja tapi semuanya rutin setiap bulannya ada pengajian bulanan atau kajian bulanan yang kita menghadirkan narasumber dari luar. Lebih sering kita juga berkomunikasi dengan para ustadz dari MUI Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM Masjid As-Sofa Bapak Sandi Latif dan para pengurus yang kami hormati, Bapak Camat Pancoran Mas, Bapak Saiful Hidayat, rekan kawan-kawan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pancoran Mas, dan juga hadir bersama kita pengurus Dewan Masjid Indonesia DMD Kecamatan Pancoran Mas, para jamaah, para bapak ibu yang kami hormati, semoga silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama MUI Pancoran Mas, bersyukur kepada Allah dan merasa berbahagia bisa bersilaturahim dan diterima di Masjid As-Sofa ini, dan ini adalah program subuh keliling atau suling kami yang ke-99. Jadi ini namanya luar biasa, Asmaul Husna di ke-99 dan di Masjid As-Sofa. Jadi kalau Masjid As-Sofa ingat Makkah itu, Sofa Marwah. Dan ini adalah mengingatkan kita masjid ini akan perjuangan Siti Hajar yang diabadikan itu dalam sejarah. Maka ada namanya sa'i dari Sofa dan Marwah. Sesungguhnya itu adalah filosofis dari sa'i itu sendiri. DMI dan unsur masyarakat seluruhnya kita berusaha untuk membangun ketakwaan keimanan masyarakat, karena melalui ketakwaan keimanan insya Allah bangsa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah janji Allah, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Hari ini kami berterima kasih bisa diterima, dan ini adalah merupakan putaran yang ke-99 kunjungan ke As-Sofa, menyambung juga tadi yang disampaikan silaturahim yang tadi disebut-sebut Bapak Ki Haji Sanusi almarhum. Itu dulu ketua Yayasan Al-Hidayah, dan saya yang melanjutkan beliau sebagai ketua Yayasan Al-Hidayah, Pondok Pesantren Al-Hidayah. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja sambutan kami, dan atas nama Majelis Ulama Indonesia dan juga mewakili DMD, ini ketua DMD Bapak Ustadz Muhammad Amin, dan juga sekretarisnya Bapak Ustadz Abah Bahroy yang selalu dua sejoli Pak. Gitu. Jadi dia tuh memang selalu duduknya juga nggak pernah bisa, jaketnya nggak pernah bisa, gitu. Sudah sehati Pak itu. Dan insya Allah MUI juga akan membentuk MUI tingkat ranting kelurahan se-Depok, termasuk se-Kecamatan Pancoran Mas, berarti ada 6 kelurahan. Akan waktu dekat ini akan dibentuk, memang sudah menjadi program daripada MUI Kota Depok untuk setiap kecamatan membentuk pengurus MUI ranting tingkat kelurahan. Terima kasih sekali lagi silaturahim kita ini. Kata beliau ingin diperkenalkan, baik dari sisi ini Ustadz Abdul Rahman di beliau
Ini Ustaz Teguh. Ustaz Teguh ini 3 saudara kembar dengan Pak Ustaz Khairullah, anggota Dewan kita, dan Ki Haji Samsul Yakin. Ini tiga apa namanya? 3 serangkai. Iya, Ustaz Teguh. Ini Ustaz Sukirno, ya ini tetangga dekat di sini. Oh iya. Ini Ustaz Haji Matlani. Kemudian ini Ustaz Abdul Rahim. Ustaz Abdul Rahim. Ini dari kawan-kawan pengurus MUI. Sedangkan DMI ada Ustaz Pak Walid, ada Pak Walid di Maharaja, dan juga ada yang lainnya nih. Depok Jaya, Pak Amir. Ini Pak dari MUI dan dari DMI, perkenalan kami. Sekali lagi terima kasih dapat diterima silaturahim, dan semoga silaturahim kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq hadanallahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Sofa, Dirjen Manajer Santia Latif. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Al-Farmati beserta pimpinan. Yang saya hormati Ketua DMI, Bapak Ustaz Nabil beserta para pengurus lainnya. Yang saya hormati Ketua RW 11 Tanggapan Jaya, ini rekan saya ini Pak Abu, alhamdulillah, dan seluruh jemaah Masjid Jami As-Sofa RW 11 Kelurahan Tanggapan Jaya. Kalau tadi Ketua DKM memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri. Per tanggal 7 kemarin saya baru dilantik jadi camat Pancoran Mas. Sebelumnya sekretaris camat selama 2 tahun juga di Kecamatan Pancoran Mas. Jadi cuma pindah ruangan aja. Pindah ruangan, alhamdulillah. Saya asli Depok Pak, asli Depok. Jadi camat di kampung Dewek gitu. Bahasa Depoknya begitu. Aslinya saya di Kelurahan Mampang, jadi tetangga sama temannya. Para jamaah semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan musim pandemi yang belum berakhir, tapi juga sudah turun drastis, Pak Jenderal. Untuk di Kecamatan Pancoran saja tinggal 97 yang terpapar per tanggal 24 kemarin. Mudah-mudahan hari ini turun lagi. Salah yang terpapar, nggak tahu di RW mana. RW 11 mah nggak ada ya, Pak RW ya? Ya. Alhamdulillah. Makanya saya juga belum berani buka masker gitu, belum berani buka masker. Kita semuanya mengikuti prokes. Mudah-mudahan kalau ini kita jaga, insya Allah Oktober habis lah. Oktober COVID habis gitu, dan kita bisa kembali beraktivitas, kembali berjamaah, dan enggak pakai jarak lagi gitu. Anak sekolah juga udah bosan sekolah di rumah terus karena sering dimarahin sama ibunya. Ibunya nggak bisa ngajar, marah-marah mulu kerjanya kan gitu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti akan segera berakhir ya. Kita berdoa saja. Ini adalah salah satu salah satu upaya kita untuk terus berdoa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin min qalbin salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, hadirin jamaah salat subuh dan subuh keliling Masjid Jami As-Sofa, Perumahan Puri Anggrek Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus BKM Masjid Jami As-Sofa, Bapak Brigadir Jenderal Sandi M. Lutfi M. Latif, beserta wakil Bapak Asep, beserta jajaran yang lainnya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pancoran Mas, Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, juga pengurus MUI yang lainnya, ada Kiai Matlani, Salatul Rahim, Sosufirno, Salatul Rahman, dan yang lainnya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Camat Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Saiful Hidayat. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita bisa bangun pagi, kita lanjutkan dengan kegiatan sholat subuh yang merupakan kewajiban kita kerjakan dengan berjamaah di Masjid As-Sofa ini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai, As-Sofa mengingatkan kita akan suatu tempat mulia, Bukit Sofa di sana. Dalam Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim." Ketika mendengar kata sofa, betul sekali kita ingat dengan pelaksanaan umroh dan haji yang ternyata 2 tahun belakangan ini kita ada laksanakan baik. Perek dulu karena memang kita berada di pandemi corona. Tapi alhamdulillah di pagi ini kita melakukan salah satu ritual ibadah, rangkaian kegiatan amaliyah yang kalau kita laksanakan hingga nanti, ini ternyata buahnya itu ada yang setara, sebanding, sama, bahkan pahalanya dengan ibadah haji dan umroh. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, "Man shallal ghadata fi jama'ah tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umroh," kata Nabi. Ini kabar gembira, penyemangat kita, motivasi kita agar kita senang melaksanakan kegiatan seperti ini. Kata Nabi, "Man shallal ghadata fi jama'ah," sesiapa yang sembahyang subuhnya berjamaah, bangun di pagi hari sholat subuhnya berjamaah kayak kita, alhamdulillah. Terus man shallal ghadata fi jama'ah tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian habis sholat subuh jamaah seperti ini, nggak langsung bubar, nggak langsung, hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'atain. Nah, terbit matahari itu kita kenal dengan istilah isyraq atau syuruk. Terbit matahari, tsumma shalla rak'atain, kemudian nanti kita sholat 2 rakaat bareng-bareng, nggak jamaah tapinya. Ketika masuk waktu syuruk, 10 menit setelahnya kita sholat isyraq. Itu ganjarannya kata Nabi, kanat selahu, maka ada bagi orang yang tadi sholat subuhnya berjamaah, habis itu duduk nggak langsung pulang, berzikir, taklim, ngaji, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari syuruk, sholat 2 rakaat. Apa bagi itu orang? Dia mendapatkan kanat selahu, ada baginya ka'ajri hajjatin wa umroh, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Nggak sampai situ, Nabi tegesin lagi, tamatin, sempurna pahalanya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi walaupun 2 tahun ini
kita nggak berangkat haji, insya Allah kalau kita lihat hadis ini adalah motivasi, kabar gembira kepada kita. Sholat subuh jamaah, duduk ngaji sampai terbit matahari, kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya, itu alhamdulillah mendapatkan keutamaan seperti kita haji dan umroh yang sempurna pahalanya, kata Rasulullah SAW. Jemaah, Allah memponis kita dengan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa setiap yang bernafas, setiap jiwa, setiap kita manusia, dha'iqatul maut, pasti akan berjumpa, bertemu, merasakan, diintai selalu, dan bahkan ditemui malakul maut. Ingat selalu kita dengan itu. Ada difonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah dalam hadis menyuruh kita umatnya, aktsiru dzikra hadhil ladzat. Wahai umatku, kata Rasulullah, aktsiru, perbanyak oleh kalian dzikra, ingat hadhil ladzat, dengan memutus kelezatan, pemutus kenikmatan. Kita nggak bisa lagi makan, nggak bisa lagi minum, nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak bisa lagi kumpul-kumpul dengan keluarga, nggak bisa lagi shopping. Apa itu pemutus kematian? Al-maut, yaitu kematian. Pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Bab haulil mauti wa syiddati, mengenai bab kematian, beliau mengatakan barang siapa man aksar, barang siapa yang banyak dzikral maut, ingat dengan kematian, ukrima bisalasa, orang tersebut akan diingatkan dengan 3, akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Menit lagi berarti. Kata Hamid al-Fatman, barang siapa aksara yang memperbanyak dzikral maut, ingat dengan kematian, ukrima bisalasa, akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, apa kemuliaannya? Ta'jilut taubah. Orang tersebut akan menyegerakan diri bertaubat. Ya, orang kalau banyak ingat dengan kematian, pasti dia ta'jilut taubah, akan menyegerakan diri bertaubat. Ingat sama dosa, begitu. Terbayang maksiat-maksiat yang pernah dikerjakan dan segera bertaubat. Al-Imam An-Nawawi juga ulama-ulama yang lain menyebutkan paling tidak itu ada 3 syarat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Riyadhus Shalihin bab taubat, Imam Nawawi juga menyebutkan paling tidak ada 3 syarat kalau kita pengen taubat kita diterima, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata beliau, ayub li'at anil maksiat, tinggalin maksiatnya, tinggalin dosanya, tinggalin perkara yang membuat Allah murkanya. Dosa dari judi, jangan judi. Itu yang pertama, kata Imam Nawawi. Yang kedua adalah ayat dama ala fi'liha, kita hadirkan dalam hati kita ayat dama an-nadam, rasa sesal melakukan dosa itu. Nyesal judi, gitu kan. Dan yang ketiga ayat azma ala yauda ilaiha, kita hadirkan azam, tekad kuat, keinginan bulat, azam yang kokoh dalam hati kita, alla yauda ilaiha, untuk enggak mau balik lagi melakukan kemaksiatan itu. Diterima tobat kita sama Allah. Ibadah akan giat, rajin, sergap sama ibadah, rajin sholat berjamaah, kemudian rajin bangun malam, kemudian subuh nggak pernah ketinggalan. Ya, alhamdulillah kita semua termasuk yang demikian, insya Allah nih, rajin sama sholat subuh. Bangun paginya gampang, karena bangun sholat subuh ini kan bukan perkara mudah. Kalau buat saya pribadi nggak mudah, Pak. Buat TKN zaman semua mungkin gampang, Pak ya. Alhamdulillah gampang ya. Bukan perkara yang mudah bangun sholat subuh itu. Butuh perjuangan, butuh kegigihan, butuh niat yang kokoh, yang kuat. Ya. Kalau pengurus masjid, insya Allah sudah biasa nih. Abang saya Bang Husin sudah biasa banget sholat subuh ini. Udah biasa sama sholat subuh, bangun pagi. Ya, butuh perjuangan, karena apa? Sering saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, karena memang setan juga berjuang, berusaha bagaimana supaya kita nggak bangun sholat subuh. Tapi kalau kita ingat dengan kematian, kita bakal rajin ibadah. Nabi pernah menggambarkan bagaimana upaya kiat, trik setan supaya kita nggak bangun, Pak. Ini sebelum terakhir. Nabi menggambarkan yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum fa idza huwa nama talata uqadin, kata Nabi. Setiap hari, setiap pagi itu setan membuat 3 buhul dalam kepala kita.
Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum, setiap pagi, setiap hari setan membuat 3 bubul di kepala kita, 3 bubul, 3 simpul, 3 ikatan qafiyati ra'si ahadikum di ujung kepala kita. Wa yadribu kulla uqdah, dan setiap bubulnya, setiap ikatannya itu dibacakan mantra sama setan, Pak. Jadi setan buat 3 bubul, 3 ikatan di ujung kepala kita, setiap bubulnya, setiap ikatannya dibacakan mantra sama setan. Mantranya apa? Kalian tahu enggak? Mantranya baca-bacaan jamkiknya yang setan tiupkan di telinga kita di setiap bubul itu adalah lailun tawilun farqud. Kalau kita terjemahkan, lailun tawilun, malam masih panjang, subuh masih tangih, farqud, tidur aja lagi. Kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang banyak ingat dengan kematian, kata Hamid Al-Fal, adalah qana'atul qut. Orang yang kalau banyak ingat dengan kematian, maka dia akan qana'atul qut, akan tumbuh sifat qana'ah, akan menjadi pribadi yang zahid, yang punya sifat zuhud dalam hatinya. Sama dunia enggak sergap. Nabi Muhammad pernah bangun tidur, dilihat sahabat ada cetakan daun kurma. Itu kemudian sahabat yang melihatnya hampir nangis sedih. Melihat tokoh agama sekali bernabi, paling mulianya Rasul, tidur di pelepah kurma, sedih. Kayak kita melihat presiden kita tidur di pelepah kurma, sedih nggak? Kita melihat pemimpin negara paling tinggi, pemimpin agama paling mulia, bahkan mulianya Nabi, tidur di pelepah kurma sampai bercetak pohon kurma itu daunnya di pipi beliau. Menangis sahabat, sedih. Menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, maukah kau membuatkan kasur yang empuk, bantal yang nyaman untuk tidur? Ditawarkan demikian, Nabi bukan lagi mungkin mengiyakan, senang. Bahkan kemudian Nabi merespon, wahai sahabatku, mali wa mali dunia, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajarah tsumma raha wa tarakaha. Kata Nabi, mali wa mali dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi? Dengan dunia. Ma ana fid dunya, aku dunia ini enggak lama, kata Nabi. Illa karakib, seumpama orang yang berkendara, musafir saja, istadzalla tahta syajarah, yang hanya mampir sebentar di bawah pohon dunia. Sumaraha wa tarakaha, yang hanya kemudian istirahat sejenak, wa tarakaha, kemudian meninggalkan pohon dunia ini, kata Nabi. Yang maha mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bunyi tadi. Maka kita sudahkan saja, pada intinya mengingatkan kepada kita, memotivasi kita untuk rajin ibadah. Intinya begitu, motivasi buat pribadi, nasihat buat pribadi untuk senantiasa ingat dengan kematian. Mana kalau mau senantiasa mengintai kita. Kita taubat, kita rajin ibadah, nggak seragam banget dengan dunia. Selain itu, penyeimbangnya. Jangan kemudian kita lantas menyerah, lantas kemudian kita nggak semangat dengan urusan dunia kita. Tidak demikian juga. Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyelaraskan, menyeimbangkan kehidupan dunia dengan akhirat. Bahkan Allah ketika menyuruh kita peduli, kemudian kita siap-siap dengan kampung akhirat kita, Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan juga bagian duniamu. Bahkan Nabi memotivasi kita dalam hadis yang lain, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyajlis, kata Nabi. Ini Nabi mengajarkan idza qamatis sa'ah, bahkan kalau besok kiamat akan terjadi, kata Nabi begitu. Idza qamatis sa'ati ghadan, kalau besok bakal terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang di antara kalian itu ada fasilah, ada benih kurma, kata Nabi, falyagrisha, hendaknya dia tanam, hendaknya dia taruh di tangan, dia semai. Tetap motivasi dari Nabi. Amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu. Mohon maaf. Astaghfirukum, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya musik dari suara ini sudah mulai menggoda, ya, Pak. Ini kebetulan di jamaah Masjid As-Safa ini ada 2 orang barista yang pakar meracik kopi. Jadi ya ini mudah-mudahan bisa dinikmati juga. Dan ada titipan juga, Pak, dari ibu-ibu, katanya ada cemilan yang nggak boleh dilewatkan, Pak. Kalau dilewatkan ibu-ibu yang kecewa. Jadi mohon nanti mungkin sebelum kita kembali ke tempatnya masing-masing, atau kita
menyesuaikan kegiatan masing-masing, mohon nanti dinikmati bersama. Bapak dan jamaah rahimakumullah, tidak lengkap kiranya apabila dalam kesempatan bertemu kali ini kita sempurnakan dengan doa, dan kami mohon kesediaannya Bapak Ustadz Kiai Haji Madlani Hasan, mohon memimpin doa Bapak, kiranya mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dilimpahkan rahmat kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan dan juga perlindungannya. Kepada Bapak Kiai Haji Madlani, silakan. Allahumma inna nas'aluka abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal salamah wa abwaabal sihah wa abwaabal afiyah wa abwaabal quwwata wa abwaabal rizki wa abwaabal jannah. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah min dzikri dunya wa dzikri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata min abrar aziz ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan jamaah semuanya, dengan ditutupnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada program subuh keliling pagi hari ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.